sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Ditutup lagi Samudra, udah cek tempat-tempatnya ditutup biar tidak ada lalat ya. Kalau ditutup bawa penyakit. Oke. Saya yakin ini dasarnya pelajaran SD. Kamu sudah pernah kenal bahwa bumi kita itu ada yang tersusun dari darat, ada tersusun dari air, ada yang tersusun dari daratan. Masih ingat? Masih? SD. Nah, yang bagian darat ada yang dikenal dengan apa? Inti bumi. Pernah dengar? Ada mantel, ada lagi kerak bumi. Hari ini diperdalam lagi. Waktu SD sih yang penting tahu. Ini coba harus kamu kaji, harus kamu gali dari berbagai sumber. Itu hanya sebagian kecil di buku, hanya kecil beberapa lembar. Tapi kita bisa di gudangnya itu di mana? Di Simbah Bogor. Ya. Oke, nanti kita bareng-bareng mengaji. Kemudian ada pertanyaan yang ibu ingin kalian secara aktif, jujur. Yang pertama dulu, coba sini kameramennya. Disut. Pertanyaan pertama dulu, pikirin 5 menit. SMP itu seperti apa sih? Gersangkah, panaskah, sudah indahkah, sudah sesuai harapanmu kah, kumuhkah, udah cantikkah? Ya, silakan, nggak usah takut. Tidak ada yang akan dilaporkan ke siapapun. Justru ini buat introspeksi kita, pengembang sekolah. Ibu tuh termasuk yang ngatur kalian. Membangun sekolah ini seperti apa sih mau kalian? Tapi tidak semua kalian mau kalian juga bisa kita akomodir. Paling tidak, kalau dari 90% warga sekolah kepengen ini, oke, kita coba seperti itu. Oke, dari Samudra dulu. Nomor 1 yang apa yang kalian rasakan di lingkungan SMP 2 sekarang ini? Yang kamu rasain aja? Menyenangkan. Menyenangkan, yakin? Oke, terima kasih. Kalau di Indro, yang kamu rasakan? Gersang, panas, sejuk, indah. Sudah yakin menyenangkan, betul? Bersih. Bersih, yakin bersih sampai 2? Hah? Tidak terlalu. Terus apa lagi?
luaran, di luar. Apa yang kamu rasakan? Coba, saya mau kurang pohon. Nah, pintar. Pohonnya kurang ya. Pohonnya kurang. Oke, dari Bagas, pohonnya kurang. Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa yang merasakan SMP 2 sangat sejuk, rindang, asri? Dong? Gak ada? Oke. Nah, pertanyaan yang pertama berarti kamu rasakan panas? Iya. Gersang? Iya. Kamu bisa menjumpai tanaman yang rindang yang bisa buat kamu berkumpul gitu di bawahnya, sejuk, ngobrol gitu ada? Tidak ada. Oke. Madin Adiwiyata di sana. SMP 2 kemarin mendapat juara apa? Prestasi apa? Sekolah Adiwiyata Mandiri. Mandiri itu paling top, paling tinggi, ya. Oke, apakah sudah sesuai SMP kita sebagai sekolah Adiwiyata? Masih ada yang perlu dibenahi. Di antaranya tanaman ya. Oke. Nah, tanamannya kurang. Sekarang yang kedua, ide apakah supaya lingkungan sekolah kita nyaman sampai impianmu tercapai? Kamu siapin kertas, ambil sobek. Ambil sobek kertas. Satu bangku berdua aja nggak apa-apa. Satu bangku berdua. Satu bangku berdua. Oke, satu bangku berdua, tulis. Ide apakah supaya lingkungan sekolah kita itu nyaman? Tadi kan Bagas kurang tanaman. Idemu bikin apa sih? Ngapain gitu ya? Tulis, sebangku berdua aja sayang. Tulis. Nggak usah dikasih nama. Nggak usah dikasih nama, nggak usah dikasih. Waktunya 5 menit dan sekarang ngobrol. Kamu pengen seperti apa sih sampai 2 orang gitu? Misalkan pohonnya banyak atau banyak pohon yang bermanfaat gitu ya? Atau ada banyak buah-buahan jadi kalau siang bisa metik-metik gitu ya? Misal seperti itu. Coba tulis berdua, ngobrol berdua. Waktunya 5 menit dan sekarang. Ayo silakan, nggak usah dikasih nama. Pengen mau apa sih? Coba, saya pengen tahu warga sekolah SMP itu siapa? Ya. Cepet. Kita mulai dari ide dari Gas, dibacakan. Cepetan. Kamu pengen apa Soleh? Kamu berdua. Sekitar SMP 2 itu ditambahin pohon-pohon gitu biar ada adem. Oke, grup Bagas sama siapa? Lupa. Fandi. Siapa? Pandu. Pandu sama Bagas menghendaki diperbanyak tambahan tanaman. Ya, Gas, gitu, Gas. Oke, grupnya ini. Grup lupa. Siapa Soleha namanya lupa? Aulia sama Sela. Aulia sama Sela. Saya coba dibacakan pengennya apa? Yang lain silent, dengarkan pendapat temanmu. Ada 3. Apa sayang bacain? Ada 3 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau 10 juga boleh. Menanam pohon supaya tidak gersang. 1, menanam pohon. Berarti kayak Bagas ya. Yang kedua, Membawa kamu tuh seperti apa sih gitu ya? Kalau ibu mah ya, yang rindang, pohon buah-buahannya banyak. Kamu boleh metik di situ ya, menambah gizi. Ditanamin sayuran, kamu bisa metik tanaman itu dibawa pulang untuk nyayur. Terus apalagi tadi ada ikan, kolam ikan gitu ya. Kalau bisa perkelas peternakan gitu ya. Ini hasil karya daur ulang ya. Ada tas, ya kan? Ada bunga-bunga dari sampah-sampah kan? Kantin kan banyak nyumbang sampah itu bekas bungkus ya. Tuh lihat. Kita ada nggak kolam ikannya? Air mancurnya ada ikannya nggak? Pernah lihat ada ikannya? Ada kura-kuranya ya? Masih ada nggak? Sebagai pembanding dari sekolah tayangan beberapa ini, nanti kamu tuangkan idenya yang ada di kertas itu. Oh saya kan pengennya seperti ini, nanti di SMP 2 seperti ini. Nggak apa-apa, nggak usah takut mimpi yang indah, mimpi yang tinggi, nggak usah takut, nggak ada yang salah kok, ya. Oke, sekarang kita coba yang ini dulu. Mau yang ini apa yang atas, yang bawah? Yang ini ya. Ini dulu.
Oh, yang ini aja dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesia Rizky Aditya dan Saya Warasatwa Fitrina dan kelasnya 7. Nggak apa-apa. Dari mana? Kelas berapa? kelas 7C. Kelas 7C. Kalau kamu sayang? 8H. 8H. Coba kamu lihat suasana di sekolahmu. Ya, gitu ya. Apa yang kalian rasakan? Kalau dari saya kayaknya kurang tanaman hijau karena jadi kayak gersang dan Gitu. panas juga jadinya. Iya, coba sekarang kan panas banget ya? Iya. Kalau kamu sayang, menurut kalian apa? Ya menurut saya sih harus perbanyakin tumbuhan aja sih. Oh, Kayak gitu. pohon-pohon gitu. Iya. Iya, padahal kalau Lebih banyak biar lebih banyak tumbuhan. lebih sejuk ya, asik ya. Ya, kamu lihat di sana gimana, ada apa tuh? Ada tanaman yang sudah ditebang ya. Iya. Nih, Kalau- ide kalian tanaman seperti apa yang ingin kalian tanam di sekolahan? Kalau ide kalian Kalau menurut saya sih yang tanamannya bermanfaat. bermanfaat. Contohnya Bisa apa? Ke taman mangga, ntar kalau misalnya udah Pinter. panen, bisa dimakan kan. Petisan ya. Iya. Jadi rujak. Iya. Pohon pepaya. Iya, kamu suka pepaya ya? Oh, benar, betul. Jadi tanaman yang bermanfaat seperti buah-buahan. Iya. Keren. Kalau ibu pengen ngadain program tabula pot, tanaman buah tanam buah di dalam pot kayak drum, setuju nggak? Setuju banget. Alhamdulillah. Ya, setuju Nah, banget. kalau misalkan nanti ada perayaan Hari Menanam Sedunia, Hari Lingkungan Sedunia, kalian kira-kira ikhlas ridho nggak nyumbang tanaman buah-buahan? Ikhlas. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum. Salam. Halo, apa kabar? Halo, perkenalkan nama saya Prima Suci Lestari. Di SMP 2 ini saya menjadi ketua Adiwiyata. Katanya sudah berprestasi ya, luar biasa. Gimana Bu Prima? Alhamdulillah SMP 2 ini memang tahun 2022 terpilih menjadi Adiwiyata Mandiri yang Oke. memang sebuah pencapaian yang tertinggi di bidang Adiwiyata. Amin, terima kasih Bu Prima. Mohon maaf mengganggu nih. Tadi tuh saya menanyakan kondisi ke anak-anak, ke Wakasarpras. Sekarang saya mau nanya ke Bu Prima, apa yang Ibu rasakan terhadap lingkungan di sekolah ini? Apakah perlu penambahan vegetasi tanaman atau bagaimana Bu? Silakan Bu. Baik, sebelumnya ketika saya awal di sini memang kondisinya karena mungkin waktu itu pandemi ya, jadi banyak tidak terawat begitu untuk tanaman-tanaman sehingga banyak tanaman yang mati begitu. Dan menurut informasi dari guru-guru yang sudah lama di sini pun karena mungkin kurangnya kepedulian ya, mungkin hanya ketika ada event-event tertentu saja mereka baru sibuk begitu. Ketika sudah tidak ada event ditinggalkan begitu saja dan akhirnya hanya diurus mungkin oleh pegawai sekolah gitu seperti OB dan yang lainnya. Kemudian memang selama pandemi yang saya lihat ketika kebetulan saya juga masuknya saat pandemi waktu itu, memang akhirnya karena tidak ada yang memantau ya, karena banyak yang WFH, mungkin tumbuhan pun layu karena tidak tersiram gitu. Memang mungkin perlu sekali untuk kita juga mengingatkan anak-anak ya, supaya anak-anak juga tahu bisa mengeksplor tanaman di sekolah gitu tanpa mereka harus keluar rumah atau keluar sekolah, mereka bisa mengenal. Soalnya anak-anak di kota ini mungkin untuk melihat tanaman padi aja mungkin mereka banyak yang nggak tahu gitu. Iya, betul. Atau misalkan cabai itu seperti apa tanamannya mungkin banyak yang nggak tahu juga gitu. Mungkin Iya. kita perlu gitu sebagai sekolah Adiwiyata ya, sangat-sangat diperlukan sekali gitu. Iya, oke. Tadi saya menanyakan ke anak-anak juga, saya kan mendengarkan suaranya. Seperti apa sih tanaman yang ingin kalian tambah di sekolah supaya tidak panas, tidak gersang gitu. Terus mereka menjawab tuh, tanaman yang bermanfaat dong Bu, contoh buah-buahan. Nah, mangga tuh Bu, nanti kalau buah kita bisa petisan di sekolah gitu. Betul. Memang sebaiknya kalau memang tanaman yang supaya dirawatnya mungkin lebih ada apa ya, lebih ada hasilnya yang terlihat gitu. Jadi ketika mereka merawat tuh ada sesuatu yang dihasilkan gitu. Jadi mereka kan senang untuk nanamnya gitu. Iya, betul. Untuk daya tarik, untuk kecintaan mereka terhadap merawat tanaman gitu. Memang sebaiknya seperti buah-buahan karena kan langsung bisa mereka nikmati ketika memang Betul. sudah berbuah. Apalagi hasilnya dari belum berbuah, misalkan dari tanaman kecil sampai berbuah pasti beda lah gitu rasa
kepemilikannya. Iya, oke, baik. Terus dengan Wakasarpras juga beliau disarankan kalau misal mau nambah vegetasi tanaman itu yang jangan terlalu besar, tapi tanaman yang sedang, tidak merusak akar, karena juga kalau menanam kayak beringin itu akarnya akan merusak bangunan. Jadi beliau juga menyarankan tanaman buah tapi di dalam pot. Nah, itu cocok sekali dengan program saya, Bu Prima. Itu ingin mengadakan program tabula pot, tanam buah di dalam pot. Nanti potnya bisa drum, bisa apa gitu. Nah, bulan Juni itu kan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Setujukah Ibu sebagai Ketua Adiwiyata menyelenggarakan perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia setelah PAT? Nanti anak-anak itu berpartisipasi menyumbang tanaman buah-buahan, kemudian menanamnya. Bagaimana pendapat Ibu? Betul, saya setuju sekali. Memang kemarin-kemarin itu kita belum lama ada beberapa pohon yang ditebang karena pertama terlalu tinggi juga mengganggu aliran listrik, kemudian juga genteng ya gitu. Kemudian juga akarnya juga merusak pondasi. Memang banyak yang harus kita pikirkan. Yang pertama untuk menjadi suasana yang lebih asri tapi juga bermanfaat, mungkin memang sebaiknya tanaman-tanaman yang memang seperti buah gitu. Apalagi mungkin di pot-pot kecil kan lebih enak untuk dipindah-pindah gitu. Betul. Seperti itu. Oke, jadi dapat dukungan ya dari anak-anak menghendaki tanaman buah, kemudian dari Sarpras menyarankan tabula pot, Ibu Ketua Adiwiyata pun siap ya. Oke. Siap. Kalau program yang bisa bermanfaat untuk SMP 2 kita pasti mendukung. Terima kasih banyak. Oke, maaf mengganggu, sukses selalu buat Bu Prima. Oke, sukses terus buat Bu Eti. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Boleh diperkenalkan nama Bapak terus dari Perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak, nama saya Pak Ilham. Saya di sini mengajar sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Cilegon, dan kebetulan tahun ini lagi diamanahi untuk menjadi Sarpras, Sarana dan pembina pramuka juga. Oke, terima kasih. Itu aja sih. Iya, terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Menurut Bapak, ini kondisi SMP 2 ini sekarang bagaimana nih yang Bapak rasakan? Kebetulan untuk sarana dan prasarananya cukup lengkap ya, dia udah memadai. Hanya saja memang untuk pengelolaan pohonnya atau mungkin keasrian lingkungannya ini perlu ditingkatkan lagi, karena memang sekolahnya agak gersang, jadi perlu banyak penanaman pohon dan penghijauan. Oh gitu ya, jadi panas itu ya Pak, gersang. Kita lihat itu ya kan di sana ya, luar biasa panas sekali. Ya, betul. Menurut pendapat Bapak ini seperti apa bentuk penghijauan yang pas di SMP 2? Bentuk penghijauannya lebih kepada pohon-pohon atau bunga-bunga yang tidak terlalu besar ya Bu ya, seperti gitu. pengelolaan tanaman atau mungkin seperti rumput-rumput seperti ini yang memang kecenderungan tidak terlalu besar tapi lebih menyuplai oksigen dan membuat suasana lebih teduh aja, lebih rindang. Mungkin bisa ditambahkan pohon-pohon seperti itu yang sifatnya tidak terlalu besar, karena kalau terlalu besar memang mengganggu pada bangunan, kemudian merusak bangunan, selain itu merusak fondasi, dan dia bisa juga nanti kalau ada angin besar takut roboh. Oh iya, baik. Ya. Jadi seperti pohon-pohon mungkin pucuk merah itu lebih cocok ditanam. Seperti ini ya. Seperti pucuk merah itu lebih cocok ditanam di SMP 2 karena penghematan lahan serta tidak membahayakan untuk bangunan itu sendiri. Iya. Tadi saya wawancara dengan anak-anak. Saya dengarkan suaranya. Mereka pengennya malah yang bermanfaat tanamannya, misalkan buah mangga. Kalau ini bisa dipetik petisan gitu. Gimana Pak? Itu boleh sih Bu, tapi sifatnya yang okulasi atau cangkokan ya. Jadi lebih kecil pohonnya. Akarnya juga kan kalau cangkokan atau okulasi itu akar serabut ya. Kalau akar serabut itu tidak mengganggu pada fondasi bangunan. Tapi kalau dia dari biji, akar tunjang itu biasanya lebih besar dan akan merusak bangunan. Tapi kalau cangkokan kalau nggak apa-apa, itu bisa lebih bermanfaat dan bisa menambah rindang. Yang penting rajin dipangkasin aja. Itu aman nggak apa-apa. Iya. Jadi saya itu punya ide nih Pak Sarpras. Ke depan itu bulan Juni itu kan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
saya kok kepikiran mendengar suara anak menanam pohon buah gitu ya. Saya terbesit ingin membuat program tabula pot, tanam buah di dalam pot. Nanti potnya pakai drum. Nah, maka sesuai saran Pak Sarpras, itu buah mangganya itu hasil stek atau okulasi ya, atau cangkok gitu ya. Jadi tidak merusak bangunan, tapi ke depan itu SMP 2 itu nanti akan penuh tanaman yang bermanfaat dan anak-anak pun bisa menerima, atau tidak anak-anak tapi warga sekolah bisa memanfaatkannya. Itu bagaimana Pak? Itu sangat bagus Bu programnya, saya dukung selaku sarana, karena selain tanamannya aman untuk warga sekolah, untuk lingkungan juga, dan dia juga bisa bermanfaat, bisa mendapatkan buahnya, kemudian tanamannya juga tidak terlalu besar, tapi suplai oksigennya juga cukup baik gitu. Yang penting kan itu ya, lebih rindang, lebih suplai oksigennya bagus, dan biar tidak terlalu gersang. Itu sangat mendukung. Iya, karena sesuai visi kita itu kan terakhirnya berwawasan lingkungan. Terus kita sudah dapat brand Adiwiyata Mandiri kan, kalau tidak rindang kan aneh ya. Jadi saya sangat mendukung kalau bisa setiap sudut itu ruang kosong atau lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan itu ditanam tabula pot tadi ya, untuk bisa dipetik hasilnya, kemudian bisa untuk suplai oksigen, bisa lebih dan sebagainya. Itu sangat bagus. Karena saya sangat mendukung program tersebut. Ya. Terus sebagai pembina pramuka sekalian, tadi kan pembina pramuka. Saya ingin action ini dilibatkan anak ekskul pramuka, sayur dan aterling. Kalau menanam gampang Pak. Nah, pemeliharaannya, maintenance-nya itu kapan harus pupuk, menyiram. Nah, itu kita berdayakan anak-anak ekskul dibagi tugas. Misalkan minggu ini yang merawat anak pramuka, minggu depan anak saya klub gitu, kemudian berikutnya aterling. Bagaimana Pak pembina pramuka? Ya, jadi mungkin ke depannya emang harus ada jadwal tertulis untuk pemeliharaan tanaman-tanaman tersebut, dan nanti akan dibagi, mungkin bisa juga ada masukan dibagi per wilayah. Nah, misalkan kelompok ini atau regu ini di wilayahnya di taman ini, atau misalkan yang satunya di dekat kantin gitu. Itu namanya bisa kepemilikan ya. Ini betul. Iya, tanggung jawab pramuka, misal blok kelas ruang sana, kelas ini aterling, sebelah sini OSIS nggak usah ya? OSIS bisa juga di bisa. Gitu. Jadi semua warga sekolah itu mungkin memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara dan menjaga lingkungan sekolah. Oke, siap. Mohon dukungannya, mudah-mudahan terlaksana. Ya walaupun pelan. Ya target saya nggak usah muluk-muluk Pak, tapi ada penambahan setiap tahunnya. Misal tahun ini ada 30 tanaman, tahun depan nambah lagi, jadi lama-lama juga akan meningkat. Oke, terima kasih Pak Irham atas waktunya. Sukses selalu Pak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS SMP Negeri 2 Cilegon mendukung program Bu Eti Tabula Pot, tanam buah dalam pot. Mencerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia.